Konon kabarnya, menurut pendapat para penyelenggara pemilu di lapangan dan teman-teman yang concern di isu kepemiluan, kecenderungan yang bisa diajak korup itu dan melakukan penyimpangan pemilu laki-laki. Jadi mereka takut, karena ngomong sama perempuan untuk to the point buat curang itu takut pelaku. Jadi malah menghalangi keberadaan kelompok perempuan di penyelenggaraan pemilu untuk melakukan kecurangan. Apa yang mereka lakukan? Buat peraturan untuk membuat jumlah penyelenggara pemilu perempuan di bawah 30%. Padahal itu perintah undang-undang 6 putusan MK. Securang-curangnya, mohon maaf, rezim Jokowi merekayasa pemilu. Kalau kita semua bersama, saya pikir dia tidak akan mampu melakukan apapun. Kalaupun mampu melakukan apapun, kita bisa membalikkan keadaan dengan bersama-sama bertindak di tahun-tahun pemilu. Nah, mudah-mudahan ya kalau semua publik kompak, kekuasaan akan takut. Saya agak percaya kata-kata Voltaire ya. Dia berkata kurang lebih begini. Kalau masyarakat itu takut kepada penguasa, itulah otoritarianisme. Tapi kalau para penguasa takut kepada rakyatnya, di sanalah demokrasi itu. Jadi penguasa itu akan mikir 1000 kali mengecewakan publiknya. Dia ketakutan gitu ya. Ini kayak tidak gitu ya. Publik marah soal undang-undang KPK, dijanjikan Perpu, tiba-tiba kita bisa lihat KPK sudah hampir di titik nadir. Publik marah soal KUHP, soal Cipta Kerja, soal Minerba, soal Mahkamah Konstitusi, soal Royal Wedding di Mahkamah Konstitusi. Semua tetap berjalan. Gitu ya. Apa yang dipertanyakan publik tetap jalan. Nah, kalau mau disubstansialkan lagi, menurut teman-teman, mungkin memang ada persiapan yang sungguh-sungguh mengawal pemilu 2024 agar tidak dicurangi. Karena prosesnya kan sudah nampak. Tahapan-tahapan kecurangan itu sudah terlihat, apa yang terjadi juga kita pertanyakan. Barusan kelompok perempuan mengkritik peraturan KPU, karena peraturan KPU itu mengabaikan ketentuan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi soal keterwakilan perempuan. Konon kabarnya, menurut pendapat para penyelenggara pemilu di lapangan dan teman-teman yang concern di isu kepemiluan, kecenderungan yang bisa diajak korup itu dan melakukan penyimpangan pemilu laki-laki. Jadi mereka takut, karena ngomong sama perempuan untuk to the point buat curang itu takut pelaku. Jadi malah menghalangi keberadaan kelompok perempuan di penyelenggaraan pemilu untuk melakukan kecurangan. Apa yang mereka lakukan? Buat peraturan untuk membuat jumlah penyelenggara pemilu perempuan
di bawah 30%. Padahal itu perintah undang-undang dan putusan MK. Nah, gambaran-gambar itu sudah terlihat. Mau apanya memang menurut saya paling tepat adalah memastikan pemilu lebih baik. Saya termasuk yang tidak terlalu suka gagasan revolusi, reformasi, kalau belum keterlaluan ya. Maksudnya keterlaluan itu memang ya sudah, besok pemilu 2024 mereka curangi, terbuka, terlihat gitu ya. Kalau kita masih mampu melakukan sesuatu di ruang demokrasi, saya pikir itu pilihan yang lebih substansial. Karena takutnya revolusi, reformasi yang dijadikan korban kan anak-anak bangsa juga. Nah, selagi kita masih bisa melakukan sesuatu menjelang 2024, mari sama-sama lakukan. Itu punya mata sama-sama untuk melakukan pengawasan. Mari perbaiki apa-apa yang kita lakukan di 2019 yang mungkin kurang untuk memperlihatkan kecurangan. Kan itu waktu pemilu 2019, videonya banyak curang. Tapi TPS-nya nggak ada yang tahu. Yang buat video belum serius. Tiba-tiba pada mati. Dari ya, yang mati itu gara-gara memang persiapannya itu perlu teman-teman ketahui memang sangat malam. Jadi memang sengaja dibuat untuk yang lemah itu mengalami masalah lah ya. Nah, mari kita perbaiki itu juga. Kalau sekarang kan dilarang umur sekian-sekian untuk jadi penyelenggara tingkat bawah ya. Mari itu anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang bisa mendaftar, daftar. Karena selagi mahasiswa kan tidak mau diajak yang aneh-aneh. Ngapain disuruh preman di simpang di tempat komplek masing-masing jadi penyelenggara pemilu. Kalau nanti mereka suka melakukan yang aneh-aneh, kita ambil alih, kita terlibat langsung, kita awasi langsung, pantau langsung, buat video yang cerdas, tahu TPS-nya di mana, penyelenggaranya siapa, pelakunya siapa. Jangan buat video yang ngawang-ngawang gitu ya. Nah, kita lakukan sama-sama pendidikan politik ke masyarakat kita agar menjadi jauh lebih baik. Securang-curangnya, ini mohon maaf, rezim Jokowi merekayasa pemilu. Kalau kita semua bersama, saya pikir dia tidak akan mampu melakukan apapun. Kalaupun mampu melakukan apapun, kita bisa membalikkan keadaan dengan bersama-sama bertindak di tahun-tahun pemilu. Nah, ini kan gini, di ruang ini luar biasa berani. Keluar dari pintu itu udah lupa Jokowi sedang melakukan berbagai hal untuk melakukan kecurangan. Kalau terhadap Demokrat saja dia bisa bermain-main, ini partainya mantan presiden loh. Bukan partai berkarya atau yang berkarya mantan anak presiden juga. Sudah lama itu. Bukan partai yang Republik Satu dan lain-lain. Jadi kita harus lakukan sesuatu bersama-sama mengawal ini secara baik-baik. Jadi saya percaya itu Mas Alif, Pak Sekjen, untuk melakukan secara bersama-sama. Nah, soal perilaku elit, memang elit kita masalah dari dulu, Pak. Makanya mereka elitis kan. Boleh saja elit sepanjang tidak elitis, mampu membumi kepada publik. Salah satu usulan kita untuk menghilangkan elit partai politik, Mas Umam, adalah memastikan ada kewenangan recall by the people. Jadi masalahnya kita yang milih, tapi yang memecat ketua partai. Pasti anggota dewan lebih takut kepada yang memecat. Tapi kalau kita punya kekuatan untuk memilih dan memecat orang-orang yang ada di dapil kita, ya pasti mereka takut kepada kita dan lebih cenderung untuk memastikan apa yang dikehendaki publik di dapil untuk diselenggarakan. Oh ada tuh, California menjalankan itu, Nagoya di beberapa prefekturnya juga menjalankan hal yang sama. Kita bisa, jangan seperti, saya tidak tahu Bang Refin bela kasus Mulan Jamila, wanita terseksi di dunia berdasarkan lagunya sendiri, Bang. Ya kan ya, pernah dengar lagu lah? Saya tidak tahu lagunya. Jadi beliau itu kan urutan kelima, tapi 4 ini dipecat oleh Pak Prabowo supaya dia bisa jadi anggota 1 hari sebelum sumpah. Siapa yang mengawal kasus ini? Tidak ada.
Kita teriak-teriak, orang sudah semua yang berlalu biarkan berlalu. Kasusnya dinaikkan. Bahkan ini bukan kasus satu-satunya, ada di Sulawesi, beberapa provinsi, ada juga di Depok kasus PKB. Gitu ya. Nah, ini semua rekayasa pemilu yang kemudian merugikan kita, apalagi rekayasa terkait partai yang akan menghambat pencalonan beberapa orang calon presiden. Nah, ini perlu dikawal baik-baik dan kita perlu mawas. Tidak cukup konten Refli Harun untuk mencerdaskan publik di tahun gersang pemilu ini. Ini zaman very close demokrasi kita. Kalau kita berhasil menjaga, maka kehancuran tidak akan datang. Tapi kalau zaman very close ini dibiarkan, saya yakin demokrasi kita akan kembali mundur jauh ke belakang. Bahkan bukan tidak mungkin lebih buruk dari zaman Orde Baru. Karena sekasar ini permainan, sekasar ini perbuatan, dia acuh saja. Saya yakin ini tidak ada mentalitas moral dalam menyelenggarakan demokrasi. Saya pikir itu dulu.